Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya Pendeta Madya Dr. Ferry Simanjuntak, senang bisa beribadah, berada bersama dengan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya memang diminta untuk menyampaikan khotbah tentang temanya tentang Roh Kudus, tapi subtema yang saya mau
ambil adalah ketekunan doa dan kepenuhan Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14, lalu lompat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca ini kita bisa simpulkan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Gereja mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus karena mereka telah bertekun di dalam doa. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu ya kita alami karena memang kita memiliki kerinduan yang tulus untuk mencari Tuhan dalam ketekunan doa. Saya ingin mengatakan banyak orang Kristen ingin mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Ingin melihat mujizat, ingin mengalami pemulihan, dan ingin mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka tidak ingin tekun dalam doa. Itu namanya saudara orang Kristen yang ingin hasil yang instan tapi tidak ingin mengalami proses. Mohon supaya diikuti slide-nya. Ya. Bapak Ibu, gereja mula-mula memberikan teladan yang jelas kepada kita. Sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka terlebih dahulu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan hati yang hancur. Mereka bertekun dalam doa bersama-sama dengan sehati. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukan suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Bapak Ibu tidak bisa mengharapkan tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan saudara ya sebagai suatu peristiwa yang kebetulan tanpa ada persiapan-persiapan rohani dan hati dari kita. Nah, kita mau belajar 4 kebenaran penting dari peristiwa ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja mula-mula itu ketekunan, mereka bertekun dalam doa sebagai respon terhadap perintah Yesus. Jadi mereka ini taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya dalam berbagai kesempatan Yesus berulang-ulang menjelaskan kepada murid-murid bahwa mereka harus bertekun dalam doa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa secara berkelimpahan, berdoa siang dan malam, berdoa tanpa bosan-bosan. Dan Yesus menjelaskan itu di dalam berbagai perumpamaan. Salah satu perumpamaan terkenal ya yang disampaikan oleh Yesus supaya murid-murid dan kita itu bertekun dalam doa adalah perumpamaan seorang janda yang minta kasusnya dibela oleh seorang hakim yang lalim. Dari perumpamaan Yesus menjelaskan betapa kita harus berdoa dengan tekun, berdoa secara berlimpah-limpah, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa jangan sampai bosan, Bapak Ibu Saudara. Nah,
Dan sebelum Yesus mencurahkan Roh Kudus, pada waktu dia naik ke sorga, Yesus memberi perintah kepada murid-murid bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem. Mereka harus menanti janji Bapa, saudara sekalian. Jadi ketika murid-murid kembali tadi ke Yerusalem, naik ke loteng atas, lalu bersama-sama berdoa selama kurang lebih 10 hari lamanya, itu adalah respon iman terhadap perintah Yesus. Jadi berdoa itu adalah respon iman kita terhadap perintah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bertekun itu menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, ya, secara konsisten, setia, tidak menyerah, dan juga dengan sungguh-sungguh. Nah, salah satu tantangan Bapak Ibu Saudara berdoa terus-menerus itu adalah rasa bosan, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita baca, Yesus kan tidak menjelaskan kapan Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika Yesus mau naik ke sorga, Yesus berkata, "Kembalilah ke Yerusalem dan menantikan janji Bapa." Ya, Yesus tidak mengatakan 10 hari kalau nanti kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan dicurahkan. Jadi murid-murid itu tidak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara, ya, kapan Roh Kudus akan dicurahkan. Yang mereka tahu, mereka harus kembali ke Yerusalem, menantikan janji Bapa. Sambil menantikan janji Bapa, mereka harus bersama-sama berdoa dengan tekun. Jadi tantangan Bapak Ibu Saudara untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah bagaimana kita berdoa dengan tekun, berdoa secara berlimpah-limpah, berdoa dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, pantang menyerah, Saudara. Ya, dan salah satu tantangannya adalah rasa bosan. Ya, saya ingat saya pernah dioperasi dan ternyata luka saya itu robek lagi. Jadi terjadi pendarahan hebat. Nah, karena lukanya robek lagi, saya harus dioperasi yang kedua kali hanya dalam jarak waktu 1 minggu setelah operasi yang pertama. Ya, karena pendarahan hebat. Nah, dokter menyarankan saya harus memakan zat atau apa gitu ya, albumin kalau tidak salah. Dokter bilang itu ada di ikan gabus, ada di putih telur, begitu ya. Jadi istri saya setiap hari masak ikan gabus supaya luka saya cepat tertutup, katanya begitu ya. Jadi saya makan ikan gabus, akhirnya badan saya gatel-gatel. Rupanya resisten. Ya, tubuh saya tidak bisa menerima. Akhirnya diganti dengan, ditanya dokter, putih telur, begitu ya. Waduh, itu tiap hari, Saudara, Bapak Ibu Saudara, saya putih telur, rebus telur, makan telur tiap pagi, sesudah 2 minggu bosan. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara rutin, terus menerus, Bapak Ibu, maka ada mekanisme perlawanan dari dalam diri kita. Bukan saja tubuh, pikiran, emosi, perasaan, hati kita, Saudara, itu mulai menghadapi tantangan rasa bosan, Saudara, ya. Nah, jadi kita harus menang melawan rasa bosan. Sebenarnya murid-murid ini, Bapak Ibu Saudara, mereka ya, ketika mereka berdoa dengan tekun, Bapak Ibu, jangan membayangkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak seperti kita. Mereka juga sama seperti kita. Mereka juga menghadapi tantangan rasa bosan. Dan Alkitab berkata mereka tinggal di satu tempat selama kurang lebih 10 hari lamanya berturut-turut, Saudara. Kalau kita berada di ruangan yang sama terus-menerus, melihat tembok yang sama, Saudara, ya, lalu kemudian ruang gerak kita terbatas, Saudara, itu tantangannya adalah rasa bosan, Saudara sekalian. Ada di sini yang kuat selama 10 hari tinggal di ruangan yang sama, melihat hal yang sama, mendengar suara yang sama, makan hal yang sama, Saudara, melakukan hal yang sama. Rata-rata kita pasti bosan, Saudara. Jadi jangan dikira murid-murid ini, saya percaya beberapa orang dari mereka pasti ya juga menghadapi rasa bosan, Bapak Ibu. Saya makan telur 2 minggu sudah rasa bosan, Saudara. Tapi waktu diperiksa lagi ke dokter, tetap Pak makan lagi. Begitu ya. Terus aja tiap hari. Waduh, bosannya minta ampun, Saudara. Ya, untuk mengurangi rasa bosan saya lihat YouTube.
Gak taunya di beranda YouTube saya itu muncul ya video Ade Rai. Jadi Ade Rai itu menceritakan dulu sebelum badannya terbentuk ya, karena dia adalah binaragawan, dia makan telur, saudara. Ya, telur rebus 30 butir tiap hari. Saya nggak sampai 30 butir. Ya. Tapi ya dia berkata, karena dia tekun, ya, karena dia konsisten, badannya terbentuk, saudara. Jadi tidak ada cara-cara instan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka harus bertekun dalam doa. Mungkin beberapa dari antara mereka, saudara, sudah ingin pulang ke rumahnya masing-masing. Kan beberapa orang dari mereka saya duga itu rumahnya tidak jauh kan dari Yerusalem. Contohnya Lazarus, Maria dan juga Marta tinggal di Betania, tidak jauh itu dari Yerusalem. Mungkin dari apa ini? Ini Suryani ya. Mungkin Suryani ke Andir kali ya. Ya, udah pingin pulang rasanya. Coba bayangkan tiap hari ngelihat hal yang sama, melakukan hal yang sama. Waduh, itu betul-betul bosan, saudara ya. Tapi mereka sekalipun menghadapi tantangan seperti itu, mereka tetap tinggal dan bertekun dalam doa. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang yang tetap tinggal di hadirat Tuhan dan terus-menerus bertekun di dalam doa. Ya. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukanlah suatu peristiwa yang terjadi satu kali di dalam hidup kita. Karena nanti kalau kita baca murid-murid ini mengalami pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2, nanti di pasal 4 ketika Petrus dan Yohanes itu menghadap pengadilan agama, lalu mereka dilarang memberitakan Injil, mereka pulang dengan sukacita karena mereka dianggap layak ya untuk menderita bersama dengan Tuhan. Itu berarti roh kemuliaan ada pada mereka. Mereka mengatakan kepada jemaat pada waktu itu, jemaat juga akhirnya berdoa dengan sungguh-sungguh, terjadi gempa dan penuhlah mereka kembali dengan Roh Kudus. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan peristiwa yang terjadi satu kali seumur hidup. Itu adalah suatu peristiwa yang seharusnya kita alami hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, dan seumur hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukan suatu peristiwa yang terjadi kebetulan. Kita harus tinggal di hadirat Tuhan dan bertekun dalam doa. Dan kepenuhan Roh Kudus itu bukan peristiwa mistis, Bapak Ibu, ya. Misalnya perasaan-perasaan di mana bulu kuduk kita berdiri, saudara. Kita merasa agak mistis suasananya. Bila perlu lampunya remang-remang, musiknya agak horor. Saudara sekalian, ya. Enggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kepenuhan Roh Kudus itu bukan sekedar dia akan berdampak kepada suasana emosi kita atau akhirnya menimbulkan satu suasana seperti mistis di dalam batin kita, bukan, ya. Dan yang pertama, syaratnya yang pertama adalah bertekun di dalam doa. Katakan kiri kanan kita, bertekun dalam doa, ya. Kan katanya mulai malam ini akan ada doa sepekan, saudara. Kami sudah mulai dari sejak Kamis lalu. Wah, kami itu ada doa fajar, ya. Kami setiap hari ini doa fajar dari pagi sampai Sabtu. Jam 5 sampai jam 6, kadang sampai setengah 7. Nanti siangnya kami ada doa siang lewat Zoom, ya. Malamnya ada doa lagi, saudara, ya. Jadi ada beberapa orang doa wae. Saudara, sampai ada seorang suami bilang ke istrinya, di gereja aja kamu, di gereja aja, terus menerus tiap hari di gereja. Saya datangin itu suami, saudara. Saya bilang, Bapak mana lebih suka, istri Bapak di gereja atau ke tempat biliar? Ya, wah saya inginlah Pak. Ya, nah karena memang rumahnya kan nggak terlalu jauh, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia bisa menyempatkan diri kalau siang kita lewat Zoom, ya. Jadi dia bisa menyempatkan diri, Bapak Ibu. Saya sudah ingatkan jemaat, kalaupun berdoa jangan sampai juga mengabaikan tugas-tugas dan tanggung jawab hari-hari. Seorang istri yang berdoa, jangan sampai dia lupa juga masak untuk keluarganya. Dia tetap harus masak, menyediakan makanan yang terbaik, tapi dia juga harus sungguh-sungguh berdoa.
ya. Jadi nggak mudah Bapak Ibu Saudara, dimulai dari 2 orang, lama-kelamaan nambah, beberapa nambah. Kita harus konsisten Bapak Ibu, itu namanya berdoa dengan tekun. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, doa itu harus dilakukan dengan membangun kesatuan dan hati yang siap. Karena di ayat yang ke-14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi sebelum Roh Kudus dicurahkan, Tuhan itu harus terlebih dahulu mempersatukan hati, ya, mereka semua, mempersatukan hati murid-murid, mempersatukan hati seluruh jemaat. Jangan dikira murid-murid itu adalah orang-orang Kristen yang suka bersaing, Bapak. Suka bersaing, ya. Kan mereka pingin, ya, dianggap bahwa mereka adalah murid yang lebih nomor 1 dibanding murid-murid yang lain, bukan? Ya. Mereka ingin jadi pemimpin, Saudara. Jadi sama tantangan mereka dengan kita sama. Ya, dulu mereka murid-murid yang suka bersaing, Saudara, ya. Dan suka ingin tahu urusan orang. Ya, kan Petrus berkata, "Tuhan, ini Yohanes ini nanti dia ke depannya jadi kayak apa? Gimana?" Ya, Yesus bilang, "Itu urusanku dengan dia. Urusanmu ikut aja aku." Ya, sama Bapak Ibu. Bukankah pertengkaran itu terjadi karena kita bersaing, Saudara? Ya, karena bersaing lalu kita bentrok, kita sakit hati, ya, kita dendam, kita iri hati dan lain sebagainya. Lalu terjadilah perselisihan, pertengkaran, ya, perpecahan di dalam gereja, Saudara. Dan bukankah juga pertengkaran, perselisihan sering terjadi oleh karena kita usil. Rasanya kita ingin tahu urusan orang lain, Saudara, ya. Menurut TikTok katanya, kalau ibu-ibu sudah ngomong, ya, makin pelan itu makin valid datanya, Saudara. Jadi katanya kalau ada ibu-ibu kumpul, kalau suaranya masih keras itu belum valid. Tapi di situ mereka bisik-bisik, Saudara, itu makin valid. Ya, akhirnya terjadi pertengkaran di dalam gereja. Nah, Roh Kudus ini, ya, Roh Kudus sebelum dicurahkan, Tuhan, ya, membereskan dulu hati mereka. Mereka harus belajar menerima satu dengan yang lain. Mereka harus, ya, melupakan masa yang lalu. Mereka harus saling mengampuni satu dengan yang lain, ya. Karena mereka juga punya pengalaman-pengalaman benturan satu dengan yang lain. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan bukan di tengah perselisihan, tetapi di tengah kesatuan. Mazmur 133 jelas mengatakan, ya, bahwa berkat kehidupan itu diperintahkan turun ke atas persaudaraan yang rukun. Nah, untuk kita bisa berdoa dengan satu hati, satu iman, satu roh, satu visi, satu persekutuan kasih, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus rela, ya, Tuhan menghancurkan ego kita masing-masing. Amin. Haleluya, ya. Bapak Ibu, katakanlah, ya, kami berdoa misalnya, ya. Berdoa ini. Pemain musik itu kan, waduh, dia begitu semangat. Udah suasana teduh, dia gejreng-gejreng, Saudara. Ya. Nah, saya kan kasihan, ya, lihat ibu-ibu yang tidak terbiasa berdoa ada suara-suara, Saudara. Kan nggak semua orang bisa berdoa kalau ada suara-suara, betul nggak? Ya, sebagian dari kita itu nggak terganggu, Bapak Ibu Saudara. Saya juga nggak terganggu. Tapi kan ada saudara-saudara seiman kita, kalau dia mau berdoa, maunya suasananya persis, ya, 11-12 dengan suasana kuburan. Pokoknya harus tenang, teduh, nggak boleh ada suara-suara, barulah dia bisa teduh berdoa, Saudara. Kalau pemain musik itu, ya, tidak menanggalkan ego, Saudara, dia merasa bahwa kalau dia makin kencang mainkan gitarnya, bahkan urapan akan makin besar, Saudara. Maka beberapa saudara seiman kita nggak bisa berdoa. Jadi saya ingatkan pemain musik, betul kita harus memfasilitasi beberapa teman kita yang agak terbantu kalau ada musik begitu kan. Tapi nggak semua jemaat begitu juga, bos. Ya, ada loh jemaat yang terganggu kalau ada suara-suara. Jadi saya sampaikan kepada pemain musik waktu kita berdoa bersama-sama. Nanti dalam penyembahan itu harus ada dan juga WL-nya. Saya kasih tahu, harus ada suasana di mana kita semua diam. Nah, disitulah kesempatan saudara-saudara kita yang
Kalau doa itu harus suasananya teduh sekali. Kita harus tanggalkan ego kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita harus rela Tuhan melembutkan hati kita. Karena hati yang keras itulah yang sering sekali menimbulkan pertengkaran, perselisihan di dalam gereja. Dan kita harus mau berusaha memulihkan hubungan kita. Karena Yesus pernah berkata, kalau engkau mau berdoa dan kau teringat ya bahwa kau punya masalah dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu. Setelah kau berdamai, baru kemudian datang kembali, lanjutkan ibadah dan juga doamu di hadapan Tuhan. Jadi sebelum kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum kita mengalami pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, marilah kita memeriksa hati kita. Jangan sampai ada kepahitan, jangan sampai ada iri hati, jangan sampai ada persaingan atau luka yang tidak dibereskan. Jangan-jangan luka kita itu bukan dengan saudara seiman, tetapi suami istri. Ya, jangan-jangan istri merasa kecewa terhadap suami. Jangan-jangan suami juga merasa kecewa terhadap istri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita membereskan hati kita terlebih dahulu. Ya, singkirkan kepahitan, luka, iri hati, ya, persaingan. Ya, periksa hati kita, ampuni kalau ada orang yang bersalah, pulihkan hubungan kita. Yesus dan Alkitab berulang-ulang berkata, kalau itu bergantung kepada kita, kita harus tetap mengusahakan perdamaian dengan siapapun. Amin. Ya, hiduplah di dalam kesatuan karena Roh Kudus senang tinggal di hati yang bersih dan yang mau merendahkan diri. Haleluya. Ya. Yang kedua, katakan kepada kiri kanan, jaga kesatuan hati. Ya, tong pasea. Ya, nah, kayaknya saudara saya lihat suami istri kayak agak-agak kaku ngomong. Nah, ini. Ya. Ya. Haleluya. Apalagi kalau bangun tengah malam lihat pasangannya, lu lagi. Jangan sampai Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, ya, tadi dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan akhirnya Petrus bangkit berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya, poin yang ketiga, ini berarti kepenuhan Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita di dalam hidup kita dan juga memberi kuasa untuk kita melayani Tuhan. Sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus itu bukan pengalaman emosional, bukan juga pengalaman mistik, saudara sekalian, bukan pengalaman yang menggugah suasana kebatinan, bukan sekedar itu. Roh Kudus diubahkan supaya kita mengalami perubahan hidup yang radikal. Slide berikutnya. Mengalami perubahan hidup yang radikal. Membuat kita yang tadinya tidak taat menjadi taat, membuat kita yang tadinya ya kompromi dengan dosa, ya akhirnya kita beroleh kuasa untuk akhirnya hidup di dalam kekudusan. Orang kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, buah yang tampak itu adalah dia mau meninggalkan dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan ya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya menggembalakan itu tidak mudah. Karena orang-orang yang saya gembalakan itu sebelumnya, waduh banyak sekali kebiasaan-kebiasaan buruk. Salah satu ya merokok misalnya begitu ya. Ada juga yang biasa mabok, main judi. Itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Nasihat manusia itu tidak punya kuasa ya untuk melepaskan dia. Satu-satunya yang bisa melepaskan dia adalah darah Yesus. Jadi kita harus bimbing dia untuk melihat bahwa dia sudah ikut disalibkan bersama Yesus di atas kayu salib. Bahwa dosa-dosanya sudah diselesaikan di sana. Dia harus melihat bahwa di dalam Yesus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Diajar berulang-ulang. Ya, bukan saja didoakan dari jauh, ditumpangi tangan, ditumpangi tangan, diurapi saudara sekalian, ya, disemangati. Lalu kemudian kita bantu, ya, kita tolong supaya dia berdoa
persekutuan dengan Tuhan, membaca Alkitab, dan minta supaya setiap hari dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka mulailah bertumbuh dalam ketaatan, dalam kekudusan. Kepenuhan Roh Kudus juga memberikan kepada kita keberanian untuk bersaksi. Simon Petrus itu awalnya Bapak Ibu Saudara, waduh, dia takut. Bahkan dia menyangkal Yesus 3 kali, Bapak Ibu Saudara, ya. Padahal awalnya dia begitu bersemangat. Seandainya semua orang ini meninggalkan kau, aku akan tetap setia. Bahkan aku bersedia di penjara bersama-sama dengan kau Tuhan. Yesus mengingatkan dia, nanti sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku. Ya, akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Dia hidup dalam ketakutan. Murid-murid juga hidup dalam ketakutan, bersembunyi, enggak merasa leluasa, saudara. Tinggal sudah di dalam sebuah ruangan, mereka tutup semua rapat-rapat. Kan Yesus akhirnya menampakkan diri di dalam ruangan itu kepada mereka. Ya, mereka mulai ragu. 2 orang murid yang berjalan menuju Emmaus, di tengah jalan Yesus menghampiri mereka sampai tidak mengenal Yesus, saudara. Padahal mereka telah hidup 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Halo, ya, mendengar pengajaran Yesus, makan bersama Yesus. Yesus melakukan mujizat, mereka membantu. Bahkan Yesus sudah beberapa kali mengutus mereka juga memberitakan Injil, membuat mujizat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika ya Yesus mati dan bangkit, mereka tidak percaya. Ada katanya sesuatu yang menghalangi mata dan hati mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu bayangkan. Ini mereka mengalami goncangan emosional, goncangan spiritual, goncangan iman. Murid-murid goyah, Bapak Ibu Saudara, tetapi luar biasa. Ya, sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diubah menjadi manusia-manusia yang sangat radikal. Petrus, dia punya keberanian, dia tidak lagi bersembunyi, dia tidak lagi dalam ketakutan, dia bangkit, saudara. Roh Kudus itu memberi pemberdayaan pada emosi, pada akal budinya, Bapak Ibu Saudara. Petrus berkhotbah, ya, dan akhirnya 3.000 orang bertobat. Ini luar biasa. Gereja bertumbuh dengan kuasa. Jadi doa dan kepenuhan Roh Kudus itu menghasilkan perubahan rohani yang sangat radikal. Haleluya. Haleluya. Saudara, itu keberanian datang dari Roh Kudus. Manusiawi kita sama, Bapak Ibu Saudara. Ada trauma, ada takut, Saudara. Petrus diberdayakan oleh Roh Kudus, ya. Nah, karena itu kita mau, ya, terus-menerus bertekun dalam doa, terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat, berikutnya, pelayanan tanpa doa itu jadi kering. Percayalah, pelayanan tanpa doa akan kering. Aktivitas, kegiatan tanpa Roh Kudus akan jadi beban. Roh Kudus itu kan diumpamakan juga seperti minyak, ya. Minyak itu melumasi, ya. Jadi kalau mesin itu kan onderdil di dalam itu kalau nggak ada oli itu akan bergesekan dan itu bisa luka, saudara, ya. Nah, kalau ada orang aktivitas pelayanannya luar biasa tapi sering berantem ya, sering paseha, wah itu hati-hati, jangan-jangan itu mulai tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, tantangan sebesar apapun, memang betul kemanusiawian kita ini, saudara, terbatas, tapi Roh Kudus memberdayakan kita, memampukan. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan memampukan kita, saudara, mengampuni orang yang bersalah, berbesar hati terhadap kekurangan saudara-saudara seiman kita. Tapi kalau kita aktivitas terus, enggak berdoa, enggak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mulai lihat kekurangan saudara seiman kita. Yang tadinya itu enggak kita persoalkan, sekarang jadi kita persoalkan, saudara, ya. Ada aja nanti yang kita persoalkan. Wah, tadi semua jemaat sudah bersuka cita, semangat pulang, ya disalamin, wajahnya ceria. Ada aja itu nanti, tadi kurang bagus, ya. Itu pemain gitar kuncinya salah-salah. Ada aja, ya, dalam hati saya, haleluya. Ya,
Dan ngadunya saudara bukan ke pemain musik langsung, ke gembala. Jadi gembala itu harus siap menerima semua ya kritikan, omelan ya. Bukan saja untuk gembala saudara, siapapun dalam jemaat ada kekurangan, waduh ya. Makanya saya sudah ingatkan Bapak Ibu ya, dan saya mengingatkan kita sekalian. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan diberdayakan. Kita akan bisa berbesar hati. Kita bisa, saudara, berbesar hati terhadap kekurangan saudara-saudara seiman kita. Tapi di situ kita nggak berdoa, nggak dipenuhi Roh Kudus, mulailah, ya kekurangan-kekurangan tadi nggak jadi masalah, jadi pasea, jadi berantem, jadi ribut, saudara. Habislah energi kita, ya. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, haleluya. Nah, berikutnya. Saya pernah ya beberapa kali di hotel, di gedung-gedung mewah. Kan kadang ada lampu-lampu hias begitu ya, warna-warni, indah begitu ya. Nah, tapi apa artinya lampu warna-warni, lampu hias yang indah kalau dia tidak terhubung dengan listrik, saudara? Ya. Apa artinya semua potensi, pengetahuan, karunia-karunia yang kita miliki kalau tidak diberdayakan oleh Roh Kudus? Haleluya. Bisa-bisa kemampuan kita bukannya membangun orang, saudara. Bisa-bisa kemampuan kita malah menyingkirkan, malah akhirnya melukai banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Ya, semua karunia pengetahuan potensi apapun yang kita miliki, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus, itu seharusnya digunakan untuk membangun saudara-saudara seiman. Bagaimana itu terjadi, Bapak Ibu? Kalau kita terhubung dengan Roh Kudus. Bukankah banyak orang hebat, saudara, tapi dia jadi apa itu ya namanya di dalam gereja itu, ya, tukang ribut. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ketekunan doa itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Yang keempat, poin keempat. Ketekunan doa harus menjadi gaya hidup orang percaya. Efesus 5 ayat 18 berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kata hendaklah kamu penuh Roh Kudus itu di dalam, nggak apa-apa ya, saya spill. Bahasa Yunani itu tensisnya itu present ya. Itu kata kerja ya. Itu kalau di dalam tensis bahasa Inggris present continuous tense. Jadi sesuatu yang harus terjadi berulang-ulang, terus-menerus, tanpa henti, saudara. Karena bisa, kemarin kita dipenuhi Roh Kudus, sekarang kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau seandainya perintah itu tidak diulang-ulang, itu berarti peristiwa satu kali seumur hidup, Bapak Ibu. Tapi karena perintahnya itu adalah dalam bentuk present continuous tense, berarti itu adalah suatu peristiwa, pengalaman yang harus terjadi terus-menerus. Pagi bisa kita dipenuhi Roh Kudus, siang dipenuhi dunia. Malam dipenuhi setan, saudara. Jangan, saudara. Harusnya kita dipenuhi Roh Kudus pagi, siang, sore, malam. Besok kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ini perintahnya seperti itu. Jadi pengalaman dipenuhi Roh Kudus bukan satu kali peristiwa dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi suatu pengalaman terus-menerus seumur hidup. Ya, artinya kita terus-menerus harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, karena itulah untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus terus-menerus, kita harus hidup dalam doa yang terus-menerus. Amin. Jangan pernah bosan, saudara. Sama seperti saya dulu. Nggak bosan makan telur rebus. Ya, gimana caranya supaya sembuh, sehat, begitu ya. Nah, jangan bosan-bosan berdoa, saudara. Ya, jangan bosan-bosan hidup dalam firman. Beri waktu baca Alkitab. Ya. Beri waktu baca Alkitab, amin. Baca tiap hari, ya. Di gereja mendengar, di rumah kita baca, ya. Dalam ibadat tengah minggu kita dengar, baca firman Tuhan. Ya. Saya itu setiap tahun itu beli 2 Alkitab pribadi ya. Di rumah 1, di kantor 1. Jadi saya punya pulpen itu 4 warna. Jadi saya warnai, ya. Kejadian sampai Wahyu beres. Jadi saya 2, di kantor 1, di rumah 1. Ya. Kalau saya baca perjanjian lama di rumah, di kantor perjanjian baru.
Ya. Gantian. Begitu. Ya. Kalau sudah selesai, saya beli Alkitab baru lagi. Itu gaya saya. Karena kalau saya sudah tulisin, takutnya nanti waktu baca berikutnya saudara, itu kan sudah ada catatan-catatan. Saya kasih catatan pinggir, ya, saya temukan apa, catatan pinggir. Nanti kalau itu lagi yang saya baca, saya kan keganggu saudara. Enggak sungguh-sungguh minta bimbingan Roh Kudus lagi, benar nggak? Jadi saya bacanya caranya begitu. Nah, jangan bosan, tekun, ya. Orang Israel juga makan mana 40 tahun tiap hari saudara. Waktu mereka bosan, pingin makan bawang pre di Mesir. Waduh, Tuhan bilang, nggak ada bawang pre, yang ada mana? Ya, makan firman tiap hari. Ya, hidup dalam ketaatan, dalam penyembahan. Orang yang tidak berdoa itu pasti lemah secara rohani. Ya, nggak ada kekuatan, nggak ada semangat untuk melayani, nggak ada semangat memberitakan Injil. Ya, leles. Ya, tapi kalau berdoa kita dapat kekuatan, kita menang terhadap pencobaan. Ya, karena itu Yesus berkata, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus berdoa karena itu dia menang sampai ke salib. Murid-murid tidak berdoa, jatuh di dalam pencobaan. Kalau kita nggak berdoa, kita gampang kompromi, kita gampang tawar hati. Bahkan kita bahayanya kehilangan kepekaan secara rohani. Nggak mampu lagi mendengar suara Tuhan. Padahal Yesus berkata, ya, domba-dombaku mendengar suaraku. Ciri domba yang benar itu mendengar suara gembala agung jiwanya. Amin. Ya, dia mendengar suara Yesus. Dia bisa peka mendengar suara Tuhan. Ya. Haleluya. Tapi orang yang tidak dipenuhi dan Roh Kudus dan tidak tekun berdoa, dia lemah, kompromi, tawar hati, kehilangan kepekaan. Mari kita berdoa dengan tekun, penuh Roh Kudus, supaya kita mendapatkan kekuatan, peka mendengar suara Tuhan, dan terutama memiliki damai sejahtera. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan suruh kembali saudara, saya diteguhkan hanya dengan satu hal, yaitu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya walaupun suara-suara kadang memang secara emosi ada trauma, tapi Tuhan selalu teguhkan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya. Tanda pimpinan Tuhan itu kalau kita hidup dalam ketaatan, kekudusan, ada dalam kehendak Tuhan, itu ada damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Di dalam ketaatan, di dalam hadiratnya, di dalam kehendaknya, kita mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu, apapun yang mau kita putuskan, saudara harus belajar, punya kepekaan. Untuk apa? Menerima damai sejahtera. Kalau belum mengalami damai sejahtera, itu tanda saudara harus menunda keputusan itu. Cari Tuhan lagi, doa sungguh-sungguh. Kalau tetap tidak damai sejahtera, saudara jangan paksa. Ya, tanda hidup orang-orang percaya itu dipimpin oleh Roh Kudus dan kebenaran. Di sana ada damai sejahtera. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul